Halo Sobat Incu, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film. Film ini dirilis tahun 2010, dan diperankan oleh Dwayne Johnson. Tanpa banyak spoiler di awal, kita lanjut ke alur ceritanya. Dan inilah Faster. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang narapidana yang sangat tidak sabar menunggu kebebasannya. Kita akan panggil dia John, seorang pengendara. Setelah dinyatakan bebas masa tahanannya, John pun langsung menuju pintu keluar penjara. John pun bergegas menuju suatu tempat yang mana tempat itu adalah penyimpanan mobil kesayangannya. Dengan memacu kendaraannya, John pun bergegas menuju suatu tempat yang sudah dia targetkan sebelumnya. Dan benar saja, John langsung menuju ke salah satu ruangan pegawai dalam kantor itu. Dan kalian akan terkejut dengan apa yang dilakukan si John. John menodongkan pistol ke salah satu pegawai dan langsung menembaknya. Adegan pun beralih dengan memperlihatkan salah satu pria pecandu yang lagi menunggu barang pesanannya. Setelah didapat kemudian dia pun menikmatinya. You know how it is. One day good, the next not so good. You don't trust me. Keesokan paginya pria ini pun terlihat datang ke TKP penembakan yang dilakukan John sebelumnya. Dan ternyata pria pecandu ini adalah seorang polisi aktif yang akan pensiun dalam beberapa pekan lagi. Dia ingin mengakhiri masa pensiunnya dengan memecahkan kasus besar. What do we got? What do we got? Scene berpindah ke si John yang terlihat menemui seseorang yang akan memberikan daftar target berikutnya, dan setelah si John memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan di awal, si pria ini pun meminta bayaran lebih tinggi dan mengingkari kesepakatannya. Namun John tidak mau menurutinya dan meminta harganya diturunkan. Si bos ini pun langsung meminta bodyguard-nya untuk menghajar si John. Si bodyguard pun langsung menghampiri si John yang nampak tenang dan tidak takut. Namun apa yang terjadi? Saat si bodyguard melihat tato yang ada di lengan kiri si John, dia pun pergi nampak ketakutan. Faktanya tato yang ada di lengan kiri si John adalah simbol salah satu orang paling kuat sadis menakutkan seperti hantu. Akhirnya daftar nama-nama orang target berikutnya pun sudah di tangan si John. Brother, I got no beef with you. Stop bumping your gums and do what I pay. I know who you are. Who is it? You better get your fat ass back. Bald-headed precious. Scene pun beralih di hari kedua dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melatih fisik dan ketajaman insting membunuh. Pria ini adalah pembunuh bayaran yang sangat hebat melumpuhkan targetnya. Dia pun mendapatkan telepon dari salah satu kliennya untuk membunuh seseorang yaitu si John. Got a new client for you. I know you like a challenge. Is he? Scene berpindah dengan memperlihatkan si kakek renta yang sedang memperdaya wanita muda, yang mana modusnya si kakek ini sering meminta tolong agar mengantarkan barang bawaannya ke apartemen miliknya. Setelah sampai di apartemen, si kakek ini selalu menawarkan minuman yang sudah dicampur dengan obat bius. Alhasil setelah korbannya tak berdaya dia pun merekam dan melecehkannya. Can I offer you something to drink? Thanks for the drink. Di luar pun terlihat pria si pembunuh bayaran yang sedang mengawasi keadaan sekitar dan nampaknya dia sudah tahu bahwa si kakek itu adalah target John berikutnya. Dan benar saja tidak berselang lama si John pun datang dan langsung menuju apartemen si kakek tadi. You were going to talk to her about marriage and having a family. Beralih ke si kakek yang sudah berhasil membius korbannya, dan mau melakukan kebiasaan jeleknya, tiba-tiba John pun mendobrak pintu apartemen si kakek. Tanpa banyak kata John langsung menembak kakek Sugiono ini.
Setelah berhasil membunuh targetnya, John pun bergegas menuju keluar, namun di luar sudah disambut oleh pria pembunuh bayaran tadi, alhasil saling tembak pun tidak terelakkan. Namun si John tidak ada urusan dengan si pembunuh ini, jadi John pun pergi meninggalkannya. Dan kita pun akan dibawa flashback 10 tahun lalu, bahwasanya John dan teman-teman juga saudaranya pernah merampok bank yang membuat mereka banyak uang. Go, 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 go! Slow down! Watch it, watch it, watch it! Go! Namun pacar dari saudaranya adalah informan polisi sehingga dia pun membocorkannya, dan entah siapa dan dari mana John dan kawan-kawan disergap oleh sekelompok orang, yang juga menginginkan uang hasil perampokan tersebut. What you tell him, bro? It's under the floorboards in the kitchen. Gary, I'm sorry. Alhasil semua teman John pun dibunuh dengan sadis, bahkan saudaranya sendiri dibunuh di depan matanya. Tidak berhenti sampai di situ, John pun ditembak di bagian belakang kepalanya. Smile for the camera. I'm gonna kill you all. Namun ada keajaiban dari si John, setelah tim dokter menyatakan sudah meninggal dalam beberapa detik dia hidup kembali, John pun selamat dari pembantaian itu, peluru yang terkena kepalanya menembus pelipis sebelah kiri. Alhasil tim dokter harus memasang pelat besi untuk menyambung bagian tengkorak belakangnya, dan akhirnya terungkap sudah kenapa si John membunuh dan memburu para targetnya yaitu untuk balas dendam. Scene beralih ke target John berikutnya yaitu seorang pemilik klub malam, yang mana pria inilah yang membunuh saudaranya si John. John pun masuk dan mengambil penusuk batu es untuk mengajaknya berduel, dan battle final pun tidak terelakkan. Wake up, Joe. Dengan pengalaman John sebagai The Rock di SmackDown dengan mudah dia pun menumbangkan pria besar ini. Setelah melumpuhkannya John pun pergi menuju target berikutnya. I've been expecting you. Namun dalam perjalanan terdengar berita bahwa targetnya belum is dead dan sedang kritis. Di rumah sakit, sontak saja si John memutar kembali kemudinya untuk menuju rumah sakit. Di rumah sakit pun terlihat polisi pecandu yang sedang berjaga-jaga. Di ruangan lain para dokter sedang menangani pria kritis yang jadi targetnya si John. Tiba-tiba John pun langsung masuk ke ruangan targetnya dan langsung melayangkan beberapa tembakan. Doctor. Mendengar suara tembakan polisi pecandu ini langsung bergegas menuju ruangan tersebut, namun si John sudah pergi ke ruangan bawah. Dia pun mengikutinya dan sampailah di ruangan bawah, dan saling tembak pun tidak terelakkan. Si polisi pun terdesak hingga todongan pistol si John mengarah kepadanya, namun setelah melihat lencana yang ada di pinggangnya, John pun pergi meninggalkannya. Scene berikutnya di hari kelima John menuju target berikutnya yaitu seorang pendeta. Setelah sampai di tempat pendeta berkhutbah John masuk dan memperhatikannya. Si pendeta pun sangat terkejut melihat kedatangan si John seakan-akan dia sudah tahu bahwa dialah target berikutnya, berbeda dengan yang dia lakukan ke target sebelumnya. Dia berbincang sejenak dan memperhatikan anak dan istri si pendeta. Everything's just fine, honey. You go on home now.
Kemudian mereka pun pergi ke pinggir pantai untuk mengakhiri semuanya. Pendeta pun bilang bahwasannya kejadian 10 tahun lalu itu dia tidak tahu bakal ada pembantaian dan dia pun merasa sangat bersalah dan menyesali apa yang sudah terjadi. Semenjak kejadian itu dia pun kini berubah menjadi seorang pendeta yang tujuannya untuk membimbing orang-orang yang tersesat seperti dirinya dahulu. John pun sangat tersentuh dengan apa yang targetnya lakukan saat ini dan dia pun mengampuninya. Who's that riding? Oh, I know you see his heart. Release him from the bondage of hatred of it. Go back to your family. John pun pergi menuju tempat pendeta ini berkhutbah dan merasa semua sudah berakhir, namun bukan itu kejutannya, dia pun masih diikuti pria pembunuh bayaran yang datang dan menodongkan pistolnya kepada si John. Si pembunuh bayaran pun meminta agar si John mengangkat senjatanya dan melawannya, namun si John hanya diam dan tidak menanggapinya karena dia sudah merasa semua sudah berakhir. So I'm starting to think you don't take me very seriously, my friend. How about a little respect? Hey? Dengan melihat catatan target, pembunuh bayaran pun berkata bahwa target terakhir belum selesai, yaitu orang misterius yang meminta jasanya agar membunuh si John. Namun tiba-tiba datanglah polisi si pecandu dan langsung menembak si John. Put the goddamn gun down! No! This is my job! Faktanya orang yang meminta jasa pembunuh bayaran adalah polisi pecandu, dan dia juga otak di balik pembantaian 10 tahun lalu yang menewaskan saudara dan teman-teman si John. Setelah merasa semua sudah selesai, polisi pecandu pun pergi ke pantai. Hey! Forgot to pay you. I closed the case. Yeah, I'm fine. I want to start brand new, honey. Namun si John belum mati dan menembak polisi si pecandu itu. John selamat dari penembakan tadi karena pelat besi yang terpasang di tengkorak kepalanya. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Dari keseluruhan film ini sangat-sangat keren, memacu adrenalin karena pemeran utama gagah kuat dan tidak tergoyahkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah mencari musuh dan perbanyaklah mencari teman. Saya Incu Olot dan kru yang bertugas mengucapkan, permios.